Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amaliatus Sholihah, NIM 2618030, mahasiswa Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Di sini saya akan memberikan tutorial model ARIMA, ya, salah satu model pada metode AR yang biasa digunakan untuk peramalan atau forecasting. Di sini saya sudah menyiapkan data berupa indeks harga konsumen untuk periode 2016 sampai 2020. Dan yang kedua, saya sudah menyiapkan Minitab atau software yang akan saya gunakan. Oke, kita kembali dulu ke data. Data ini saya peroleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Karena kita mengambil 5 tahun, otomatis ada 60 data. Oke, langsung saja ya ke langkah-langkah peramalan. Sebelumnya kita akan salin dulu data yang akan kita ramal. Kebetulan saya menggunakan Excel. Oke, kita salin, kemudian Ctrl V di Minitab, tapi sebelumnya kita beri nama dulu ya untuk kolom C1 nya dengan IHK. Selanjutnya kita akan kopas atau kita pindahkan datanya ke sini. Nah, sudah. Datanya sudah dipindahkan. Sudah selesai ya. Langkah pertama, kita akan mengidentifikasi data dengan melakukan plot data. Klik start, time series, kemudian time series plotnya kita pilih yang simple. Kemudian seriesnya kita isikan IHK, dan time scale-nya kita sesuaikan karena data kita bulan dan tahun ya, jadi kita gunakan kalender yang moon year. Oke, month-nya kita isi dengan 1 karena kita mulai dari bulan Januari, dan untuk year-nya otomatis 2016. Oke, kita klik OK lagi. Oke, di sini sudah muncul time series plot untuk data IHK-nya. Bisa dilihat datanya memang tidak seperti data musiman yang mendekati nilai rata-rata, tapi tidak apa-apa, kita bisa melakukan peramalan dengan ARIMA biasa. Selanjutnya adalah stasionaritas data. Nah, di sini kita isikan all observation, kemudian subgrupnya 1. Dan untuk kolom di atas subgroup kita isikan IHK. Oh maaf, salah kolom ya, kolomnya belum dipindah. Ini kita hapus dulu untuk IHK-nya. Oke, kita tulis ulang subgrupnya 1, kemudian untuk kolom di atasnya kita isikan IHK. Oke. Nah, di sini muncul box plot untuk IHK-nya, tetapi rounded value-nya adalah 3. Padahal untuk data yang stasioner itu rounded value-nya harus 1. Jadi solusinya kita kembali lagi, bedanya di option. Kita klik supaya apa? Kita bisa menentukan untuk nilai lambdanya 1. Jadi kita store ke C2. Oke. Kemudian oke lagi. Nah, di sini rounded value-nya sudah, oh maaf, ini masih yang tadi ya. Kita cek lagi. Kita ganti C2. Ya, C2 masih belum ada namanya, tidak apa-apa, nanti kita bisa beri nama dengan cara manual. Kita pilih C2, kemudian untuk optionnya bisa dikosongkan, bisa dibiarkan saja, tidak apa-apa. Nah, rounded value-nya sudah menjadi 1 ya. Oke, artinya sudah optimal. Jadi kita bisa ke langkah selanjutnya untuk stasionaritas data terhadap rata-rata, karena data dikatakan stasioner jika stasionaritas terhadap ragam dan rata-rata. Nah, untuk itu kita klik auto relation. Di sini seriesnya kita ambil yang tran 1 ya. Oke, kita centang untuk di gastor. Kemudian nah, muncul ya. Kita lihat. Oke, kita scroll ke bawah.
Nah, sudah muncul ini data ACF-nya. Ternyata ada 3 atau bahkan ini 4 ya, 4 like yang melebihi garis. Jadi solusinya kita lakukan differencing. Oke, klik differencing. Nah, untuk seriesnya kita masih gunakan trans 1. Kita store ke C6 ya, karena ini kan tadi kolom terakhirnya ada di C5. Oke, kita isikan C6. Oke, ya. Nah, di sini C6 sudah terisikan, kita ganti namanya dengan div 1 atau differencing 1. Tujuannya apa? Supaya data stasioner itu kan like-nya tidak boleh lebih dari 3. Nah, oke, ini sudah tidak ada like yang melebihi garis ya. Bisa dikatakan stasioner, tapi kita akan lihat untuk PACF-nya. Kita lihat PACF-nya dulu. Seriesnya kita isikan div 1 ya, detailnya kita biarkan dulu, tidak apa-apa. Oke, kita lihat PACF-nya juga tidak ada like yang melebihi garis, artinya data sudah stasioner. Jadi kita bisa langsung ke langkah 3, yaitu menentukan model yang paling baik digunakan. Kita masuk ke ARIMA. Di sini seriesnya kita kembali ke data awal, yaitu IHK. Nah, kita akan menggunakan 3 model AR. Untuk yang pertama kita isikan 1, atau nantinya akan menjadi AR1 ya. Jadi kita ubah 1 pada auto regressive. Oke. Nah, PACF-nya kita centang semua. Kemudian untuk strongnya, residual dan fits kita centang juga. Setelah itu kita klik OK. Di sini kita akan lihat bahwa ternyata AR1 itu sudah memenuhi ya, karena p-value-nya itu tidak melebihi dari alpha, yaitu tidak lebih dari 0,05. Tapi kita akan melakukan perbandingan dengan mengecek model kedua dan ketiga, yaitu AR2 dan AR3. Jadi kita masuk ke time series lagi, ke auto relation lagi, ke ARIMA ya. Kita ganti AR-nya 2. Oke, kita lihat, oh ternyata AR2 justru melebihi. Oke, tidak apa-apa. Kita akan coba lihat yang untuk AR3 nya. Ini sebagai perbandingan saja. Oke, kita ganti 3. Klik OK. Nah, ternyata AR3 juga lebih dari alpha. Artinya model yang paling baik yang akan kita gunakan adalah AR1. Kita langsung ke forecastingnya. Oke, time series, kemudian ARIMA. Nah, ini sudah saya ganti 1 ya AR-nya. Kemudian untuk strongnya bisa dikosongkan semua. Dan untuk forecastnya kita bisa sesuai keinginan kita. Jadi peramalan sampai ke periode berapa yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan periode 1 tahun atau 12 bulan. Ya, kita klik forecast. Kemudian lead-nya kita ganti 12, yang artinya 12 bulan atau untuk periode 1 tahun ya. Nah, kita store ke C20. Untuk store-nya terserah, kalian bisa 21, 22 atau berapapun, yang penting melebihi dari 17, C17 ya. Nah, di sini sudah muncul ada 12 data, karena tadi kan kita untuk periode 12 bulan ya. Jadi dia berhenti di urutan ke-12. Oke. Demikian tutorial model ARIMA. Jadi singkatnya ada 3 langkah untuk
peramalan forecasting dengan model A5. Yang pertama, mengidentifikasi data dengan melakukan flow data. Yang kedua, stasionaritas data, yaitu tadi cek ACF dan BACF. Dan yang ketiga tadi, menentukan model yang paling baik digunakan. Kalau ketiganya sudah, baru kita bisa melakukan forecasting atau peramalan. Ya, demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.